Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh rasa hormat kami haturkan kehadapan Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang senantiasa kami muliakan. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan kami kembali hadir menyapa ruang dengar dan ruang baca Bapak Ibu sekalian untuk mengurai kembali benang kusut informasi serta menyampaikan perkembangan terbaru yang sangat krusial mengenai nasib rapel kenaikan pensiun yang telah sekian lama menjadi dambaan dan tumpuan harapan bagi jutaan keluarga purna bakti di Indonesia. Dengan memohon ridha dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba menelaah arah kebijakan yang mulai sedikit terkuak dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Meskipun harus kita akui bersama bahwa hingga detik ini, pemerintah belum mampu menyuguhkan sebuah kepastian mutlak berupa tanggal pencairan yang dinanti-nanti. Sebuah fakta yang tentu saja menguji kesabaran kita semua. Narasi panjang ini sengaja kami susun dan sajikan dengan nada yang tenang, komprehensif, transparan, dan mengalir agar mudah dipahami, khususnya dipersembahkan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin selama beberapa waktu terakhir ini merasa sangat lelah, jenuh, dan terombang-ambing di tengah lautan informasi yang simpang siur tanpa ujung pangkal yang jelas. Kita semua menyadari bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, atmosfer kebatinan di kalangan para pensiunan diwarnai oleh kebingungan yang mendalam, di mana hari-hari diisi dengan menanti kabar baik yang tak kunjung tiba. Sementara di luar sana beredar begitu banyak spekulasi liar yang justru menambah beban pikiran. Terdapat kabar angin yang berhembus kencang mengatakan bahwa rapel sudah di depan mata. Bahkan ada pula pihak-pihak yang dengan sangat percaya diri menyebutkan tanggal-tanggal tertentu. Seolah-olah hal tersebut adalah sebuah kebenaran mutlak yang sudah diputuskan. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain, dan harapan itu kembali harus pupus, karena tidak ada satupun dari kabar tersebut yang dapat dijadikan pegangan yang valid, mengingat pemerintah sendiri hingga saat ini belum merampungkan regulasi yang menjadi payung hukum utamanya. Hal ini tentu memicu keprihatinan yang sangat mendalam sebab proses administrasi dan regulasi yang semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama demi kesejahteraan para abdi negara yang telah purna tugas justru terkesan berjalan di tempat, berlarut-larut, dan tersendat-sendat tanpa progres yang signifikan dalam pandangan publik. Banyak sekali suara sumbang dan keluhan tulus yang terlontar dari para pensiunan yang merasa bahwa pemerintah seakan-akan bergerak sangat lambat dan kurang responsif dalam mengurus hak-hak orang tua yang telah menghabiskan puluhan tahun usia produktifnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, sehingga muncul kesan yang menyakitkan bahwa seolah-olah kebutuhan mendesak para pensiunan ini bukanlah sesuatu yang dianggap penting atau genting di mata para pemangku kebijakan. Menyelami lebih dalam ke inti persoalan yang sebenarnya terjadi, perlu kita pahami bersama secara rasional bahwa pencairan rapel pensiun ini secara hukum dan administrasi negara memang merupakan hal yang mustahil untuk dieksekusi sebelum seluruh rangkaian regulasi turunannya disahkan secara resmi oleh negara. Pemerintah memiliki kewajiban prosedural untuk terlebih dahulu menuntaskan penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara, ASN, yang masih aktif, kemudian melakukan kalkulasi yang rumit mengenai dampaknya terhadap struktur pensiun pokok, dan memastikan bahwa seluruh aturan hukum yang menaunginya telah diselesaikan secara lengkap dan terperinci tanpa ada celah kesalahan. Akan tetapi, yang membuat hati banyak pihak merasa kecewa dan tersayat adalah realitas pahit bahwa tahapan-tahapan krusial ini berjalan dengan ritme yang sangat lambat. Bahkan jika kita bandingkan dengan proses serupa pada tahun-tahun sebelumnya, keterlambatan kali ini terasa jauh lebih menyiksa. Publik, dan khususnya para pensiunan, memiliki penilaian yang kritis bahwa jika pemerintah mampu bergerak secepat kilat dalam merespons urusan-urusan lain yang memiliki muatan politik atau kepentingan elit tertentu, maka sudah sepantasnya dan seharusnya hak-hak para pensiunan juga mendapatkan perlakuan istimewa dan perhatian yang sama besarnya, bukan malah ditunda-tunda dengan alasan birokrasi yang berbelit-belit. Meskipun Menpan RB memang telah memberikan sinyal-sinyal positif yang mengindikasikan bahwa proses koordinasi dengan Kementerian Keuangan sudah memasuki tahap yang lebih serius dan intensif,
serta adanya wacana bahwa seluruh target waktu penyelesaian kini diseragamkan pendekatannya menjadi tanggal 10 Desember sebagai patokan administrasi. Namun bagi sebagian besar pensiunan yang sudah terlalu kenyang dengan janji, penjelasan semacam ini terasa klise dan terlalu sering didengungkan tanpa bukti nyata. Kalimat-kalimat penenang seperti proses sedang berjalan, koordinasi sedang dilakukan secara intensif, atau pembahasan sedang berlangsung di tingkat kementerian sudah menjadi semacam lagu lama yang membosankan di telinga para pensiunan. Sementara realitas di lapangan menunjukkan bahwa bapak dan ibu pensiunan tetap harus menjalani hari-hari dalam penantian tanpa kepastian yang konkret, seolah-olah suara hati dan jeritan kebutuhan para pensiunan tidak cukup nyaring atau tidak cukup penting untuk didengar dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat oleh para pengambil keputusan. Kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat pun semakin hari semakin keras terdengar, karena pemerintah dianggap telah lalai dalam memberikan transparansi informasi yang jelas dan terukur sejak awal mula wacana kenaikan ini digulirkan, membiarkan para orang tua menunggu dalam kegelapan informasi. Perlu dipahami juga bahwa mekanisme pencairan ini melibatkan rantai kerja yang panjang, di mana setelah regulasi atau peraturan pemerintah, PP, turunan disahkan, barulah PT Taspen, Persero, sebagai juru bayar dapat mulai bekerja secara efektif. Taspen memiliki tugas berat untuk melakukan sinkronisasi data yang masif, melakukan perhitungan ulang secara detail berdasarkan golongan, masa kerja, dan komponen hak pensiun masing-masing individu, sebuah proses yang tentunya memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi agar tidak terjadi kesalahan bayar di kemudian hari. Dan Taspen sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melangkah atau bekerja tanpa adanya dasar hukum yang kuat berupa regulasi pemerintah tersebut. Namun, justru pada titik krusial inilah banyak pensiunan yang merasa terjebak dalam rasa frustrasi yang memuncak. Di satu sisi, Taspen menyatakan diri sudah siap dengan sistemnya untuk menghitung dan menyalurkan. Namun, di sisi lain pemerintah sebagai regulator tidak kunjung menyelesaikan pekerjaan rumahnya dalam menerbitkan aturan mainnya. Para pensiunan pun akhirnya merasa seperti bola pingpong atau terjebak di tengah-tengah dua lembaga besar yang saling menunggu. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari, harga bahan pokok yang naik, dan biaya kesehatan terus berjalan tanpa bisa ditunda, menuntut pemenuhan yang segera. Pihak Taspen sendiri sebenarnya telah berulang kali mengeluarkan peringatan dan imbauan agar para pensiunan tidak mudah termakan isu, menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan informasi palsu atau janji manis mengenai tanggal cair yang belum pasti, dan meminta masyarakat untuk senantiasa waspada serta berhati-hati terhadap berbagai unggahan di media sosial yang tidak berasal dari kanal resmi perusahaan. Namun, di sisi lain mata uang, para pensiunan memiliki pandangan bahwa maraknya berita bohong atau spekulasi liar ini justru tumbuh subur karena adanya kekosongan informasi resmi dari pemerintah. Seandainya pemerintah lebih cepat, sigap, dan transparan dalam memberikan penjelasan atau timeline yang akurat, tentu tidak akan muncul ruang bagi spekulasi liar yang meresahkan masyarakat tersebut. Ketika hak hajat hidup orang banyak tidak diprioritaskan penyelesaiannya, tentu rasa kecewa, marah, dan sedih itu adalah reaksi manusiawi yang sangat wajar. Secara teknis, saat ini skema pembayaran pensiun bulanan masih mengacu pada Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 8 Tahun 2024. Sementara bagi ASN, aktif gajinya sudah mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2024 sehingga terdapat ketimpangan regulasi yang harus diselaraskan. Regulasi baru yang spesifik mengatur tentang teknis pembayaran rapel dan kenaikan pensiun wajib terbit terlebih dahulu sebelum nominal rapel tersebut bisa dihitung dan dicairkan ke rekening masing-masing penerima. Segala batas waktu dan target administratif kini dinormalkan atau dipusatkan ekspektasinya menjadi tanggal 10 Desember sebagai tonggak waktu perhitungan, tetapi tanpa adanya tindakan nyata yang cepat dan terukur dari pemerintah untuk segera mengesahkan aturannya, tanggal tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi sekadar angka di kalender, sebuah pengulangan dari janji-janji manis sebelumnya yang berakhir dengan ketidakpastian dan tidak kunjung ditepati. Terkait dengan mekanisme pencairan, pemerintah melalui kementerian terkait menegaskan berulang kali bahwa data penerima harus benar-benar bersih,
valid, dan terverifikasi sebelum pembayaran dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran negara. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa alasan pembersihan data atau validasi seperti ini sudah terlalu sering digunakan sebagai tameng untuk menutupi kelambanan kinerja birokrasi yang gemuk dan lamban. Para pensiunan sangat berharap agar pemerintah dapat lebih menghargai waktu yang tersisa bagi mereka, serta memahami urgensi kebutuhan ekonomi mereka. Karena menunggu dalam ketidakpastian adalah hal yang sangat melelahkan secara mental dan fisik, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia dan memiliki keterbatasan energi. Meskipun demikian, jika nantinya terdapat keterlambatan dalam pembayaran, Taspen telah memberikan jaminan bahwa hak para pensiunan tidak akan hangus dan tetap akan dibayarkan sepenuhnya secara rapel. Namun, bagi banyak bapak dan ibu pensiunan, jaminan pasti dibayar nanti. Ini dirasa tidak cukup untuk menghapus kekhawatiran dan kesulitan finansial yang mereka hadapi hari ini, karena yang dibutuhkan adalah kecepatan likuiditas untuk menyambung hidup, bukan hanya janji pembayaran di masa depan yang entah kapan. Nominal rapel yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan nantinya akan berbeda-beda, bervariasi sesuai dengan golongan terakhir, masa kerja, dan komponen lainnya, yang akan dihitung surut retroaktif hingga ke titik waktu yang ditentukan, yang dalam konteks pembahasan teknis sering dikaitkan dengan tanggal 10 Desember atau awal tahun berlakunya kebijakan. Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kesimpangsiuran ini, sebenarnya para pensiunan memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak mereka secara lebih vokal dan terorganisir melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Kita sering melihat fenomena di mana pemerintah baru akan merespons dengan cepat dan tanggap ketika tekanan publik meningkat tajam dan menjadi viral. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu pensiunan bisa mulai aktif menyuarakan pengalaman pribadi, menceritakan kesulitan yang dihadapi akibat keterlambatan ini, menyampaikan kekecewaan atas lambatnya pencairan, dan menandai, tag, akun-akun resmi lembaga pemerintah, serta pejabat terkait dengan menggunakan bahasa yang tetap menjunjung tinggi kesopanan, beradab, namun tegas dan menuntut hak. Ketika suara para pensiunan ini muncul secara serentak, masif, dan terus-menerus, maka pihak berwenang akan merasa diawasi dan sulit untuk mengabaikan desakan tersebut. Cara ini bukanlah dimaksudkan untuk memusuhi pemerintah atau menjadi oposisi, melainkan sebagai bentuk penegasan kewarganegaraan bahwa hak pensiunan adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi tepat waktu dan tepat jumlah sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka di masa lalu. Pada akhirnya, sampailah kita pada kesimpulan bahwa Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami hormati, meskipun pemerintah terus-menerus meminta masyarakat untuk bersabar dan memaklumi proses birokrasi, namun masyarakat juga memiliki batas toleransi dan merasa bahwa kesabaran itu tidak boleh terus-menerus dipaksa dan diuji tanpa batas waktu yang jelas. Dengan senantiasa memohon izin dan pertolongan Allah, kita menaruh harapan besar agar proses yang berbelit ini bisa segera selesai, tanpa ada penundaan-penundaan lagi yang tidak masuk akal. Para pensiunan telah memberikan masa-masa terbaik dalam hidupnya, tenaga, pikiran, dan dedikasinya untuk membangun negara ini, dan sebagai balasannya, negara berkewajiban secara moral dan hukum untuk membayar hak mereka tepat waktu, menghormati masa tua mereka bukan hanya dengan kata-kata manis di pidato, tetapi dengan tindakan nyata berupa pencairan dana yang menjadi hak mereka. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menyimak siaran informasi ini dengan seksama. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna, ketabahan hati yang luas, dan keberkahan rezeki bagi seluruh pensiunan di tanah air dalam menanti haknya. Jangan lupa untuk terus menyebarkan informasi yang benar dan valid ini dengan memberikan like, membagikan, share, dan berlangganan, subscribe, agar kita semua dapat terus saling menguatkan dan memantau perkembangan terbaru secara real-time. Insya Allah, kami akan kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu dengan pembaruan informasi resmi berikutnya, begitu ada kabar baik yang kita nantikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.